Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 4 bersama saya Muhammad Ali Imran. Saya Sarah Marsanda. Saya Nelly Sugianti. Saya Aini Rizkiatul Hikmah. Saya Niwayan Pramesti Putri. Saya Moh Bahtiar. Saat ini kami sedang berada di Bursa Efek Indonesia cabang Mataram. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulik lebih dalam terkait dengan pasar modal bersama narasumber yang kece dan juga keren. Ikuti keseruan kami. Oke guys, jadi kita sudah berada di venue untuk terkait dengan perkembangan pasar modal ini. Jadi kita saat ini dibersamai oleh Bapak Arta selaku narasumber kita pada sore hari ini yang akan kita bahas terkait dengan pasar modal. Jadi di sini kita memiliki beberapa poin untuk dibahas, yaitu yang pertama itu apa sih pasar modal dan bagaimana perkembangannya saat ini. Kemudian ada lembaga-lembaga yang terlibat di dalamnya. Kemudian yang ketiga ada proses penawaran umum atau proses go public dari perusahaan-perusahaan yang ingin go public di Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang keempat ada proses pencatatan efek di Bursa Efek, dan yang terakhir ada produk-produk di pasaran modal. Mungkin di sini kita akan bahas yang pertama terkait dengan apa sih pasar modal itu dan bagaimana perkembangannya saat ini. Sampaikan dari rekan-rekan mahasiswa terlebih dahulu. Mungkin dari Bapak dulu. Jadi sepengetahuan saya berdasarkan materi perkuliahan yang dulu juga sempat disampaikan. Jadi yang saya ketahui mengenai pasar modal itu adalah wadah atau sebuah sistem bagi perusahaan untuk mengumpulkan dana atau menghimpun dana melalui penjualan saham. Lebih ke investasi dari para investor untuk pendanaan di suatu perusahaan melalui penjualan saham gitu. Oh, oke, itu dari Mbak Pram ya guys. Mungkin di sini kita akan mendengar lebih dalam lagi bersama Bapak Arta. Mungkin bisa dipaparkan bagaimana sih perkembangan pasar modal itu sendiri saat ini, Pak? Perkembangan pasar modal Iya. sangat berkembang. Jadi titik baliknya itu di pandemi kemarin. Jadi orang banyak hilang kerjaannya, sumber pendapatannya, baru ngeh ternyata investasi itu penting. Jadi orang baru mengenal namanya industri pasar modal, yang sebelumnya itu nggak kenal industri pasar modal, jadi ngerti industri pasar modal. Ya, BTW pasar modal itu industri. Industri adalah sistem. Ya. Oke. Jadi pasar modal itu sepenting itu ya, Pak? Penting. Ya, ciri khas negara maju ya pasar modal maju. ya. Jadi kita tuh pasar modal terbaik di dunia dari tahun 2006 sampai hari ini. Tapi kita justru kita baru kemarin. Oh, berarti sebelum Covid itu orang-orang atau masyarakat Indonesia ini belum terlalu mengenal pasar modal ya, Pak? 0,01 kalau nggak salah ya, 0,1 atau 0,01 ya. Jadi Sedikit sekali ya. di saat negara lain tuh kayak Singapura tuh hampir 90%. Baik itu ya guys, bagaimana perkembangan tentang pasar modal itu saat ini. Jadi sebelumnya itu orang-orang tidak mengenal pasar modal sebelum pandemi, tapi setelah pandemi pendapatan masyarakat tidak ada lagi, jadi pasar modal itu sedang gempur-gempurnya dilakukan gitu. Mungkin kita juga ingin mengulik Pak, lembaga-lembaga apa saja ya yang terlibat di dalam pasar modal itu. Ya, jadi pendapat saya di negara kita itu sangat-sangat adaptif ya, sangat beradaptasi dengan kondisi. Ya. Jadi pasar modal itu mulai berkembang sehingga yang namanya lembaga-lembaga itu berubah semua. Gitu, ada transformasi. Jadi kalau ditanya secara umum, lembaga di pasar modal itu ada SRO, terus lembaga penunjang, sama ada lagi lembaga-lembaga tambahan yang bersifat institusional juga. Nah, kalau SRO itu ada OJK, Bursa Efek Indonesia, dan iDeclare dan KSCI. Nah, tadi ada Bapak Pam LK itu dulu menjadi salah satu regulator atau yang mengatur pasar modal. Nah, akhirnya ditransformasi karena negara kita bagus ya, adaptif ya, itu jadi ditransformasi menjadi OJK. Jadi tugasnya itu masuk ke dalam OJK. Oke. Baik Pak, sebelum mungkin kita lanjut ke poin yang selanjutnya, mungkin saya punya pertanyaan terkait lembaga ini ya Pak. Mungkin apakah bank-bank umum atau bank-bank konvensional itu juga ikut terlibat di dalam pasar modal ini atau mereka berpisah gitu? Jadi bank-bank itu ya, kalau kita lihat dia pasar modal itu industri ya. Jadi bukan lembaga atau bukan sebutan. Jadi industri, kalau kita sebut industri
berarti cakupannya luas banget. Iya, benar. Jadi kalau yang perusahaan yang TBK tadi ya, yang TBK, Iya, TBK. bank itu kan Big Four, misalnya you name Oh, it, iya. kayak Mandiri, BRI, BNI, Iya. itu kan TBK tuh. Iya, iya. Nah dia otomatis kalau dia TBK ya dia include dalam Iya, pasar modal. include. Oh iya. Entah dia tuh dari sisi sebagai yang dibeli sahamnya oleh investor, atau dia juga membutuhkan dana gitu. Jadi dia mengeluarkan instrumen investasi yang mana dia dapat uangnya, terus instrumennya itu dimiliki oleh masyarakat. Jadi kalau ditanya bank-bank itu masuk dia ke lingkup industrinya. Oh, masuk ke Jadi dalam. hampir semua unsur-unsur keuangan, sistem keuangan di Indonesia itu masuk ke pasar modal. Misalkan kementerian butuh duit, nah itu nyarinya di pasar modal. Oh, pasar modal juga. Iya, Misal iya. contoh nih yang sekarang yang lagi rame STS 011, nah itu dari Kementerian Keuangan, nah itu di pasar modal juga. Oke guys, itu tadi terkait dengan lembaga-lembaga yang ikut terlibat di dalam pasar modal. Mungkin kita beralih ke poin selanjutnya ya Pak, terkait dengan bagaimana sih proses penawaran atau go public dari perusahaan. Misalnya nanti mungkin dari rekan-rekan mahasiswa mempunyai bisnis, amin. Bisa bagaimana sih agar bisa kita membuat terbuka perusahaan kita itu atau go public di Bursa Efek Indonesia itu. Mungkin dari teman-teman mahasiswa dulu. Silahkan Mbak Nel. Berdasarkan hasil riset ya, proses penawaran umum atau go public di Bursa Efek Indonesia itu terdiri dari 4 tahapan besar. Yaitu pertama, perusahaan mempersiapkan persiapan awal dan persiapan dokumen untuk disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia dan OJK. Yang kedua, kemudian penyampaian permohonan perjanjian pendahuluan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang ketiga itu penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK. Dan yang keempat yaitu penawaran umum, pencatatan dan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Oke, terima kasih Mbak Nel. Jadi mungkin Pak bisa mungkin dikoreksi atau dikonfirmasi apakah benar seperti yang disebutkan oleh Mbak Nel tadi proses penawaran umum atau go public dari pasar modal itu sendiri. Ya betul ya. Jadi kayak gitu ya kurang lebih. Mungkin nambahin dokumen yang tadi itu spesifik namanya prospektus. Dokumen yang disiapkan sama pada saat persiapan tuh, perusahaan tuh nyiapin prospektus tuh nggak sendiri. Ya, Jadi perusahaan yang mau go public itu dia didampingin. Mendampingin namanya underwriter. Underwriter yang lembaga khusus sendiri yang mendampingi perusahaan itu untuk go public gitu. Jadi itu yang mendampingin untuk membuat prospektus, terus untuk IPO ya juga untuk jual di pasar primernya. Nah mungkin tambahan dikit tadi dari 4 step yang disebut itu, di ujungnya itu ada terlanjutnya itu pasar sekunder, proses pasar sekunder. Jadi setelah dibeli antara investor dan perusahaan, lanjut perdagangannya itu ke investor dan investor. Oke, itu tadi terkait bagaimana sih penawaran umum atau proses go public yang mungkin dari teman-teman nanti bisa menyiapkan dokumen-dokumen jika ingin perusahaannya itu ikut go public di Bursa Efek Indonesia. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya ya Pak, terkait dengan bagaimana sih proses pencatatan di Bursa Efek Indonesia. Mungkin dari kalangan mahasiswa ingin menyampaikannya. Di sini saya mau jelasin proses pencatatan efek di BEI. Jadi yang pertama itu emiten mengajukan permohonan pencatatan ke bursa sesuai dengan ketentuan efek di BEI. Lalu yang kedua itu BEI melakukan evaluasi berdasarkan persyaratan pencatatan. Lalu yang ketiga, jika memenuhi persyaratan pencatatan, BEI itu memberikan surat persetujuan pencatatan. Lalu yang keempat itu emiten membayar biaya pencatatan. Selanjutnya BEI mengumumkan pencatatan efek tersebut di bursa. Lalu yang terakhir, efek tersebut mulai tercatat dan dapat diperdagangkan di bursa. Oh ya. Jadi bagaimana Pak? Mungkin bisa ditanggapi dari rekan saya ini. Memang benar ya. Cuman ada tambahan di awal ya, di awal tadi yang nomor 1. Nah sebelum nomor 1 tuh by practical tuh biasanya antara perusahaan yang mau go public sama underwriternya itu kayak dijodoh-jodohin dulu. Jadi kayak misalnya contoh nih, underwriter A itu biasanya dia mendampingi perusahaan konstruksi gitu.
Nah, ketika dia ada perusahaan yang bergerak di bidang F&B atau consumer goods, dia tuh kadang mau menerima, kadang enggak gitu. Gitu. Jadi ada kayak underwriter tuh yang udah spesifik, atau dia udah punya rekam jejak pernah mendampingi perusahaan serupa. Terus alasan kedua itu cocok nggak cocoknya itu biasanya dari proses bisnis si perusahaannya. Kayak misalnya contoh nih, perusahaannya itu biasa aja nih gitu, kayak nggak menarik untuk dikembangkan, atau kinerja perusahaannya jelek dalam tanda kutip. Baik, itu guys terkait dengan proses pencatatan bursa efek di Bursa Efek Indonesia ya. Kemudian kita beralih ke poin yang terakhir ya Pak, yaitu terkait dengan produk-produk pasar modal. Mungkin dari kalangan masyarakat kita ini mengetahui kalau pasar modal itu hanya mengeluarkan saham saja gitu Pak. Ya, mungkin bisa kita memberi pencerahan kepada masyarakat yang mungkin menonton nantinya ya. Mungkin dari kalangan mahasiswa dulu nih, apa saja produk-produk yang ada di pasar modal itu yang kita ketahui sebagai seorang mahasiswa? Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa produk dari pasar modal, yaitu yang pertama saham, kemudian ada obligasi atau surat utang, yang ketiga ada derivatif, yang keempat ada reksadana, yang kelima ada exchange trade fund, yang keenam ada opsi atau option, yang ketujuh ada komoditas, yang ke-8 ada aset kripto, yang ke-9 ada future, yang ke-10 ada real estate investment trust, dan yang terakhir ada barang. Mungkin Pak bisa dikonfirmasi tadi terkait apa yang disampaikan teman saya, atau ada mungkin produk yang belum disebutkan, atau produk-produk umum mungkin Pak yang biasa terjual di Bursa Efek itu sendiri. Ya ini disclaimer ya, mungkin nanti dicek ya. Setahu saya tadi itu kayak kripto, ada nyebut kripto ya. Nah, kripto itu bukan di pasar modal. Oh, bukan di pasar modal. Terus ada lagi tadi apa, komoditas ya. Ya, itu juga bukan di pasar modal. Bukan di pasar modal ya. Sepengetahuan saya, mungkin saya salah ya. Ini mungkin di cross check. Option itu juga kayaknya bukan di. Oh, option juga bukan ya. Jadi ada beberapa mungkin. Yang banyak tuh derivatifnya. Ya, derivatifnya tadi itu kan disebutin secara umum ya. Iya, secara umumnya Pak. Ada namanya EBA, ETF gitu. ETF syariah, EBA syariah. Mas, mungkin ada nggak sih produk dari Bursa Efek Indonesia itu sendiri yang sekiranya mau launching dekat-dekat ini, atau misalnya produk terbarunya dari Bursa Efek itu sendiri? Bursa Efek Indonesia tuh dia regulator, jadi dia nggak punya produk. Jadi adanya pun produk itu instrumen investasi, itu bukan launching dari Bursa Efek Indonesia, karena kita nggak berbisnis dalam tanda kutip. Jadi pengawas. Nah, yang mengeluarkan produk-produk itu ya tadi, misalkan contoh ya saham, yaitu milik, bukan punya Bursa Efek Indonesia. Dari perusahaan. Iya. Terus kalau misalkan ada reksadana misalkan, nah itu yang ngeluarin si manajer investasi misalkan kayak gitu. Jadi Bursa Efek Indonesia secara ini bukan rilis produk. Tapi yang kalau misalkan yang baru-baru banyak ya, ada ETF syariah itu baru. Di exchange trade fund itu reksadana indeks. Itu baru. Oke Pak, mungkin yang terakhir sebelum kita tutup diskusi kita pada hari ini, mungkin saya punya pertanyaan Pak, satu pertanyaan. Jadi saya penasaran sih bagaimana pengaruh inflasi itu sendiri terhadap mungkin salah satu produk dari pasar modal ini, misalkan reksadana gitu Pak. Apakah ada pengaruhnya ketika inflasi terhadap reksadana itu sendiri? Oke. Pengaruh inflasi ya. Iya. Apa itu inflasi? Kenaikan harga secara terus-menerus. Ya salah satu indikasinya itu gitu. Intinya secara overall dia ada terjadi distraction di sistem ekonomi, dan yang mengakibatkan environment atau lingkungan ekonomi itu jadi nggak stabil, nggak di titik equilibrium itu inflasi. Jadi kalau misalkan inflasi kita ibaratkan sebagai, kita sebutkan secara sederhana, naiknya harga suatu barang, itu kan mostly akan berakibat ke ketidakstabilan daya beli gitu ya.
atau sederhananya apa-apa mahal ya. Iya benar. Apa-apa mahal yang semakin. At that point hanya orang-orang tertentu yang bisa survive. Iya. Artinya boro-boro investasi gitu. Bertahan hidup aja benar-benar gitu. Yes. Mungkin ada yang seperti itu, ada juga yang sebaliknya. Nanti saya jelasin dua sisi ini. Coba kita terjemahkan yang boro-boro investasi bertahan hidup di susah. Nah itu dampaknya adalah instrumen investasi itu akan kurang diminati. Iya. Karena orang fokus ke survive. Survive jadi bertahan gitu ya. Jadi investasi nanti aja lah gitu. Artinya apa? Likuiditas menurun di pasar modal, orang tuh lebih dalam tanda kutip ngamanin cash, jadi dia lepas sahamnya, likuidasi, meningkatkan kita cairin duitnya dulu dah. Nah itu jadi itu dropping banget, ngedrop IHSG, ngedrop instrumen kayak you name it, kayak reksadana, saham gitu tuh akan turun, obligasi itu turun gitu biasanya. Nah di sisi yang satu lagi, inflasi itu bagi investor fundamentalis yang fundamental banget, itu tuh switching point yang sangat sangat bagus. You name it, orang-orang yang kaya hari ini itu besar kemungkinan berasal dari orang-orang yang beli saham di COVID atau orang-orang yang beli saham di pas krisis. Karena ketika itu terjadi, kayak ibarat tadi ekonomi melemah ya, semua orang sell. Ya benar. Sell sahamnya. Jadi sebenarnya perusahaannya itu fine aja, tapi karena hukum supply demand, jadi saham itu turun kan harganya. Karena dilepas terus, jual terus. Jadi dalam tanda kutip hasilnya banyak perusahaan-perusahaan saham yang terdiskon. Jadi kayak harganya harusnya 20.000 misalkan, cuma 1.000 nih. Nah, orang yang melihat itu dalam kondisi inflasi, biasanya dia akan switching point asetnya yang tadi cash ke saham. Jadi dia kayak benar-benar beli sahamnya di harga bottom. Iya benar sih, Gitu, harga bawah. Karena secara logika, secara hukum pasar modal kinerja, itu pasti saham itu akan balik ke dekat-dekat harga nilai wajarnya. Gitu. Jadi yang tadinya harganya misalnya nilai wajarnya 20.000, nah tadi udah 1.000 dibeli bawah, nanti naik ke misalkan ke 18 kayak normal, mendekati normal gitu ya. Itu udah kan cuan berkali. Iya benar. Sesuai mungkin tahun 2003 banyak orang yang menyesal kenapa nggak pas COVID beli saham. Iya. Gitu ya, kira-kira two side of coins. Oke. Baik, mungkin Pak itu saja. Terima kasih dari kami kelompok 4. Jadi itu guys terkait bagaimana sih dari pasar modal itu sendiri. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga semakin melek investasi. Ya mungkin itu saja teman-teman. Semoga kita sebagai masyarakat bisa semakin melek investasi dan semakin berjaga-jaga dalam memilih investasi yang akan kita gunakan. Mungkin itu saja. See you. Bye bye. See you on the next video.